kemudian bikin kita bingung adalah kemudian keluarlah komentar dari Fadlun, siapa sih tadi itu, katanya istri pertama Habib Bahar yang sah. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati karena Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lainnya kan nggak jelas asal usulnya. Gue nggak terimanya apa coba? Oh sorry, jadi dia bilang yang punya bini-bini yang lain. Oh berarti menurut pengakuan dari Fadlun ini, Habib Bahar punya istri-istri yang lain juga ya. Luar biasa juga sih ya, menurut kalau kita dengar dari sini. Bini yang lain-lain yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lainnya kan nggak jelas asal usulnya. Bini-bini yang lain yang nggak jelas asal usulnya. Pertanyaan kita kan begini ya. Berapa ya bini-bini yang lain itu yang katanya nggak jelas asal usulnya? Haram, jina. Berapa ya? Andre, cari berapa bini Habib Bahar. Kalau selama lewat dari 4 haram, jina. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah menyuruh Abu Bakar ya, Abu Bakar entah Umar entah siapa yang disuruh oleh Rasulullah, entah sahabat Nabi siapa yang dikatakan, pilihlah di antara istrimu, maka sisakan 4. Itu Rasulullah meminta pengurangan istri pada sahabatnya, dan sahabatnya nggak pernah memprotes Rasulullah yang di atas 4 karena mereka tahu makanya Muhammadin aba mirijalikum lakini Rasul, bahwa Nabi Muhammad memperistrikan lebih dari 4, semuanya perunutan hukum. Misalnya Maryah Kiptiyah karena hukum Ummu Walad, daripada Zainab binti Jahsy karena pengangkatan kebangsawanan, menghilangkan pemahaman itkun, hurrun dan abdun agar semua manusia dipandang setara. Semua itu punya alasan, ya. Nah sekarang cari Andre, lu cari istri Habib Bahar kalau seandainya lebih, nah jina tuh, jina fix jina. Nah kita lanjutkan ya teman-teman ya. Wait. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah, Habib tidur, gue pergi aktivitas apa, jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Jadi dia bilang bahwa Habib ceramah, ya mereka nggak ketemu, dia juga nggak ketemu dengan Habib, katanya begitu. Ya kedengarannya istri berbakti ya, kedengarannya begitu ya. Juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah. Habib bukan milik bini-bininya, wah, istri-istrinya. Nggak bisa. Berapa banyak ya? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Ya kalau mau di ini ya saya juga bingung ya, kan harusnya kan kayak semacam donditan itu juga. Ya, kita bahas ya. Ini ilmu Islamnya ya. Mau lu pendakwah, mau lu milik umat, takdilah itu wajib. Arti takdilah apa? Mengadili. Perhatikan ayatnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba. Ini coba perhatikan di sini, masna. Masna, kenapa ditulis dengan masna? Kan itu pertanyaan kita. Kenapa enggak ditulis dengan isnani? Yang kita hafalkan kan, wahidun 1, isnani 2, salah satun 3. Kenapa ditulisnya dengan masna? Salah satun 3, kenapa ditulis dengan sulasa? Ruba'ah, kenapa enggak ditulis dengan arbaatun 4 tapi ditulis dengan ruba'ah? Dalam bahasa Arab, dalam bab tegah saraf, ini namanya lafal udul. Lafal udul yang bermakna ganda. Apa makna masna? 2:2. Sulasa apa maknanya? 3:3. Ruba'ah artinya apa? 4:4. Ini ayat yang menjelaskan keadilan. Kalau kamu punya istri 3, maka layaknya 3:3. Wajib adil. Bukan 1:3, itu tidak adil. Ini ayat udul. Lafal udul, kalian buka aja. Lafal adal, kalian buka lafal adal di Google biar kalian paham. Lafal adal ini berbicara tentang perbandingan 2:2, 1:1, 3:3, 4:4. Untuk menunjukkan bahwa maksud daripada ayat ini tentang keadilan. Berbicara keadilan itu bukan menyamaratakan, guys. Ini aku bahas kepada kalian ya. Berbicara keadilan ini bukan menyamaratakan. Artinya gini, enggak setiap orang, lu kira adil lu punya istri 4. Istri yang pertama lu kasih 200.000, istri kedua juga 200.000, istri ketiga 200.000, istri keempat 200.000. Itu adil? No. Adil tidak berbicara hal itu.
tidak berbicara nominal yang sama, bukan. Adil itu berbicara psikologi dan apa yang dibutuhkan. Contoh, istri pertama maunya lu ada di rumah. Berarti lu harus sering di rumahnya istri pertama. Istri kedua, dia bahagia dengan cara lu kasih uang. Berarti untuk dia banyaknya uang, untuk istri pertama banyaknya waktu. Istri ketiga, dia menyukai perhiasan. Untuk istri ketiga banyaknya lu beli perhiasan sekalipun lu gak ada di rumah. Istri keempat, sukanya itu misalnya seksualitas. Lu harus lebih banyak memberikan istri yang keempat itu hal yang dibutuhkan, itu nafkah batin, kebetulan hyper misalnya. Itu berbicara tentang keadilan. Keadilan itu bukan nominal jumlah yang sama rata. Kalau nafkah yang ini 100.000, yang di sana itu 100.000, kagak ada. Lu harus nanya, istri, apa yang kamu butuhkan? Oh, saya butuh untuk lipstik saya habis. Maka belikan lipstik. Istri kedua, kagak usah lu belikan lipstik. Tanya, lu maunya apa? Oh, saya maunya baju. Beliin baju. Istri ketiga maunya apa? Enggak, aku gak butuh apa-apa. Beliin es krim, tapi kamu nanti malam temenin aku di rumah. Oke. Istri keempat, lu mau apa? Aku pengen punya mobil baru. Aku mau jalan-jalan, tapi nanti temenin ke mall. Oke, beli mobil baru, jalan-jalan, temenin ke mall. Udah. Tapi ini milik umat, Ustadz. Woi, kalau di dunia ya, kalau lu tahu lu bakal sibuk dengan agama lu, jangan banyak istri. Karena apa? Akan mengorbankan keadilan. Sedangkan keadilan itu wajib. Gitu. Sedangkan keadilan itu wajib. Tidak sedikit Rasulullah mengajarkan keadilan. Kalau berbicara kepentingan umat, Rasulullah lebih penting daripada lulu padi. Rasulullah lebih dipentingkan. Lebih penting daripada kepentingan lu. Tapi sanggup mengadili semua istrinya. Sanggup menanyakan dan sanggup memberikan apa yang menjadi adil terhadap mereka. Ada yang diadili dengan waktunya Rasulullah. Ada yang diadili dengan nafkahnya Rasulullah. Ada yang diadili dengan quality time bersama Rasulullah. Gitu cara mengadili. Sedangkan kalau lu seenaknya nggak bisa. Seenaknya kayak, ya udah, kamu harus paham dong, aku pendakwah. Ya kalau lu pendakwah, kalau lu nggak bisa adil, udah cukup satu. Cukup satu yang kira-kira lu mampu adili. Contoh, nggak usah jauh, kita bawa Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu umat membutuhkannya untuk takhris hukum, untuk tahu hukum fikih. Apakah dia menikah? Enggak, dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut kalau seandainya dia menikah pun apa yang terjadi? Antara umat yang akan terlantar ataupun istri yang akan terlantar. Dia memilih tidak menikah. Begitu banyak para ulama kita yang tidak menikah karena mengorbankan agama. Karena sedang menjadi hal yang dipentingkan umat. Para imamah. Siapa kita? Yang sok-sokan dipentingkan umat tapi mengabaikan keadilan. Bahkan ulama terdahulu justru mengorbankan psikisnya. Nggak mau gue nikah. Kenapa? Gue lagi dipegang sama Allah. Gue lagi memperjuangkan agama Allah. Gue tinggalin hal apa yang jadi penting buat gue. Karena takut di antara dua kalau ketabrak. Antara keadilan dan kepentingan umat. Gue nggak tahu pilih. Antara umat yang akan terlantar atau keadilan. Lu kira selama kita adalah merupakan hak umat sehingga kita itu harus ini berlaku tidak adil? Enggak, wajib adil. Mulu istri 4 wajib adil, istri 2 wajib adil, istri 1 wajib adil antara umat dan agama. Gitu. Oh, kalau seandainya aku dipentingkan umat, setiap waktu dipentingkan umat, nggak usah nikah. Tunjukkan kalau lu benar-benar adalah Saifullah, pedangnya Allah. Gitu. Itu. Jadi kita harus tahu dulu Al-Quran ngomong apa. Mathna wa thulatha wa ruba'a. Tidak ditulis dengan isnani, salasatun, arba'atun. Enggak, ditulis masna 2:2. Sulasa 3:3. Arba 4:4. Artinya wajib adil. Gitu guys. Ya. Itu udah kita bahas tafsirnya apalagi itu. Juga harus membela ya. Wah ini kan ajarannya maksimal 4 ya. Tapi ada berapa ini kan kita nggak tahu juga ya, teman-teman ya. Kita cari tahu. Kalau memang terbukti istri Habib Ja'far itu lebih Habib Bahar itu lebih daripada 4, udah tentang aja, udah zina itu, zina, nggak usah dengerin lagi, udah zina itu. Mau kayak manapun nggak boleh lebih dari 4, zina itu, zina. Lanjutkan ya. Bukan pengangguran. Gue 3 anak, 3-tiganya. Gue gak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue gak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah. Ngapain gue ngedesak? Gak usah manja lah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Nah, jadi Gini.
Kalau kita punya istri layaknya Syarifah Fadlun yang mampu menerima kondisi suaminya yang untuk umat, boleh. Karena berbicara ar-ridha sayyidul hukmi. Arti ar-ridha sayyidul hukmi ya kalau lu ridha suami lu itu banyak bepergian karena kepentingan agama dan lu ridha, ya Allah izinkan keridhaanku menjadi surga bagiku. Enggak apa-apa. Berarti di balik keadilan tersebut dia sudah menerima dengan seadil-adilnya dengan kepentingan suaminya terhadap umat. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kayak misalnya Helwah Bakdim, dia mengharap waktu. Berarti keadilan dia apa? Waktu. Keadilan apa? Dijenguk. Keadilan apa? Ya lu bersama dia. Menunjukkan apa? Enggak bisa semua disamaratakan. Ketika ada satu istri mengatakan bahwa keadilan terhadapku adalah nggak apa-apa, yang penting gua dikasih uang, gua bisa beli motor, gua motor-motoran, gua pergi ke mall, bodo amat, yang penting suami gua tetap berdakwah. Oke, keadilan terhadap dia diterima. Apakah semua manusia punya psikis yang sama dan sanggup menerima? Enggak. Kalau memang nggak sanggup diterima keadilan, yaitu dengan aku ini pendakwah tapi aku nggak punya waktu, nggak bisa, omongkan di awal. Kalau memang istrinya nggak mau terima di awal dengan kesibukan suami, nggak usah nikah. Kalau udah nikah, lu syarat wajib mengadili. Kalau adilnya lu adalah dimintai waktu, wajib sediakan waktu, kagak ada urusan sama pendakwah. Justru para ulama dahulu itu capek mentakris hukum, guys. Takris hukum itu nggak mudah, mengistihad hukum itu nggak mudah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir kalau seandainya nanti bertabrakan antara keadilanku terhadap istri dan keadilanku terhadap Allah dan umat, ya udah aku mending nggak usah beristri. Yang mereka dahulukan Tuhan, bukan seenaknya, nggak boleh. Ya. Jadi itu Tuhan pertengkaran antara istri Habib Bahar yang kita bisa lihat begitu ya, yang membela suaminya ya, dan mengatakan bini-bini yang lain gak jelas katanya ya kita nggak tahu ya. Oke lah, nah jadi teman-teman kita jadi bertanya-tanya ya, menurut artikel yang saya lihat dari ini Tribun ya, daftar 4 istri Habib Bahar dan dari istri sah hingga siri ya apakah cuma 4 kita nggak tahu ya. Coba. Tapi sekarang begini loh teman-teman, pertanyaan kita ya, dan seharusnya Muslim juga bertanya. Kenapa ya sampai harus membela keturunan Nabi sampai sebegitunya? Yang bela siapa? Menurut teman-teman ada masalah, ada apa yang sampai membuat mereka itu sampai harus membela Habib Bahar sampai segitunya? Itu pertanyaannya. Salah ya salah. Ada Tuhu Widakdo yang bilang peduli banget sama Helwa, jangan-jangan kamu naksir ya. Saya nggak pernah berpikir naksir sih, tapi kalau Bro Tuhu berpikir naksir, mungkin Anda yang berpikir begitu, mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Nah jadi begitu ya. Saya nggak tahu membela ulama, membela nggak ada yang bela, Habib. guys. Ini aku ingatin, apaan bela-bela? Kalau salah ya salah, mau keturunan Nabi ya salah. Mana dalilnya? Fatimah mencuri, Nabi yang minta potong tangan. Jadi menunjukkan kepada kita selama salah jangan disesatin karena hanya garis keturunan, nggak ada urusan. Kebenaran itu mata malasinqa li zatihil jara bainahumu kadiyatan wal khabara. Omongan itu dipegang kebenarannya, omongan yang keluar kagak ada urusan siapa yang ngomong. Anjing pun kalau berbicara benar maka anjing dibenarkan. Nggak ada urusan soal dia anjing ataupun apa yang dikeluarkan oleh anjing itu. Kalau anjing itu berbicara bahwa kasihanilah anak-anakmu dan istrimu, benar anjingnya, nggak ada urusan sama anjing. Untuk menunjukkan apa? Diri, omongan, jati diri yang dikeluarkan, yang menjadi omongan itulah benar. Itu yang disebut kebenaran. Nggak ada yang namanya kebenaran itu, dia adalah keturunan ini wajib dibenarkan. Nggak ada. Nggak kayak Kristen. Kenapa nggak kayak Kristen sekarang gini? Jelas-jelas misalnya kita bilang berbicara tentang Israel, di mana Israel itu membombardir habis-habisan genosida, termasuk Islam, termasuk Kristen. Enggak, mereka itu bangsa yang terpilih, gerejanya dihancurin. Iya, enggak, tetap mereka gereja. Jangan sama kayak Kristen. Kristen detik mereka bilang, wah Israel itu bangsa pilihan, gerejanya, pendetanya dihancurin, digajak ya. Gereja tertuanya yang menjadi tempat sejarah mereka dihancurin, digajak. Enggak, mereka bangsa pilihan walaupun Tuhan Yesusku dibombardir sama nuklir, mereka benar-benar tetap benar. Enggak, kita jangan bodoh kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Selama mau Habib, mau neneknya Habib, mau namanya ulama, kalau ngomong sembarangan, kalau berlaku sembarangan tetap tentang. Karena Islam itu berbicara bukan oknumnya yang benar. Kebenaran Islam terletak pada adillah
pendirian dalil tersebut. Kalau dalilnya salah, Islamnya nggak salah, tapi dalil yang dia bawakan wajib kita kritisi. Kalau itu adalah salah. Gitu guys. Ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang telah hadir di Sate Domba. Kita akan fokus untuk mereaction daripada ya oknum-oknum kekafiran yang mencoba menghancurkan Islam. Kristennya pasti baik, tapi oknumnya pasti kurang ajar. Hingga membahaskan sesuatu yang padahal kalau kita bahaskan di agama mereka juga punya hal-hal yang seperti ini. Oke, tanpa kita perpanjang, terima kasih banyak yang telah hadir di Sate Domba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta